Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tausiah kita pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya pula kita dapat jumpa pada tausiah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada tausiah kita pada hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul tahlilan dalam pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama salafus saleh. Saudara yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini patutlah bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menciptakan bola mata kita yang kita pergunakan untuk melihat, dan telinga untuk mendengar, serta kaki dan tangan yang kita pergunakan untuk bekerja, mencari rezeki yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimanakah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu dan juga mengerjakan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini yaitu tahlilan dalam pandangan Nabi Muhammad SAW dan ulama salafus saleh. Tahlilan yaitu mengucap la ilaha illallah dan kalimat tauhid ini. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan kalimat tahlilan ini, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi sepantasnya lah kita selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempatrikan diri kita untuk selalu patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan tahlilan ini ketika seorang hamba Allah yang di ujung akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tahlilan ini, yaitu la ilaha illallah, maka insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, man kana la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhala al jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi seorang yang mampu mengucapkan kalimat tahlilan la ilaha illallah itu akan dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setelah sholat kita luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah ini atau kalimat thayyibah yang lain yang sangat tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimanakah jika manusia-manusia yang wafat meninggalkan dunia ini itu lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, merekalah manusia-manusia yang akan merugi di dunia dan akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah, merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini, tahlilan dalam pandangan Nabi besar Muhammad SAW dan ulama salafus saleh. Jadi tahlilan ini sangat besar manfaat dan faedahnya
buat kita yang masih hidup. Dan bagaimanakah saudara-saudara kita yang sudah wafat? Bagaimanakah keadaan mereka? Kita tidak bisa mengetahuinya. Yang mengetahuinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah bisa kita berkirim pahala bacaan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hadiahkan pahalanya buat mereka? Insya Allah itu bisa. Karena sejatinya mereka yang wafat meninggalkan dunia itu putus hubungan dengan dunia. Tetapi kita yang masih hidup tidak putus hubungan dengan mereka. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yutafa bihi walidin solihin yadulahu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika manusia wafat, maka putuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang berguna, dan doa anak yang soleh. Jadi kita hubungan masih bisa terjalin dengan doa anak yang soleh. Oleh karenanya lah, karena kita tidak putus hubungan dengan ahli kubur atau orang yang baru saja meninggal, maka apabila ada keluarga atau tetangga yang meninggal, kita yang masih hidup ini tidak putus hubungan dengan mereka. Oleh karenanya lah kita diwajibkan untuk memandikannya, mengkafankannya, dan juga mensalatkannya, dan setelah itu kita mengkuburkannya. Jadi sangat indah agama kita, yaitu agama Islam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, apabila sebuah keluarga ditimpa musibah, yaitu ada anggota keluarganya yang meninggal, maka bagaimanakah jika dia ingin mengadakan acara tahlilan, yaitu kumpulan doa-doa menyebut asma Allah, berzikir la ilaha illallah. Di situ dirangkai juga dengan membaca ayat suci Al-Quran dan juga berselawat di 3, 7, dan 40 hari dan 100 hari dari kematian seseorang. Itu adalah perbuatan yang baik dan bernilai pahala yang tinggi, karena kegiatan itu intinya adalah panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Saudara yang dimuliakan Allah, Nabi kita bersabda dalam sabdanya, berikanlah dan buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang perkara yang menyibukkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi kita menganjurkan kepada umatnya, ketika ada keluarga yang wafat, atau yang dalam redaksi hadis itu adalah keluarga Ja'far yang ditimpa musibah, maka Nabi menganjurkan untuk membuatkan makanan buat mereka. Jadi tradisi kita di Indonesia, apabila ada seseorang yang wafat, maka tetangganya berdatangan untuk membantu. Ada yang membawakan beras, gula, dan membantu uang dan perlengkapan untuk mereka mengadakan acara tahlilan. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi tradisi yang telah mengakar di Indonesia itu adalah sangat baik dan mulia. Karena itulah yang dianjurkan oleh junjungan kita untuk saling tolong menolong, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi kita dalam hadis beliau, untuk membantu keluarga Ja'far yang sedang kesusahan. Dan itu telah diamalkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dan bagaimanakah jika keluarga yang lagi kesusahan ini, tetapi mereka juga ingin berinfak
dan bersedekah dengan mengadakan acara juga untuk keluarganya yang telah wafat di dalam 3, 7, dan 40 hari ini. Itu jawabannya juga boleh. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaizan wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang berinfak di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberikan maaf dan memaafkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi apabila keluarga si mayit juga ingin berinfak, mengeluarkan sedekahnya di dalam acara tahlilan, itu boleh, karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan apabila mereka juga kekurangan, maka seperti yang diriwayatkan oleh sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk tetangga-tetangganya atau keluarga besarnya untuk menolong dan membantunya. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu juga yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah keindahan di dalam Islam, untuk kita selalu tolong menolong dan bantu membantu. Jadi kita pertahankan tradisi yang baik ini, karena sejatinya hubungan kita dengan ahli kubur itu tidaklah putus. Yang putus mereka yang telah wafat kepada kita, tetapi kita yang masih hidup ini tidak putus. Oleh karenanya lah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan kepada ahli kubur itu, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat mereka. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berkirim pahala-pahala bacaan seperti kita melaksanakan sholat hadiah yang pahalanya kita berikan kepada ahli kubur, atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan pahalanya kepada ahli kubur, atau kita berpuasa di hari Senin dan Kamis yang pahalanya kita berikan kepada ahli kubur, apalagi itu adalah orang tua kita yang sudah wafat, atau saudara dan juga keluarga besar dan sahabat, atau orang-orang yang kita sayangi selama hidupnya. Saudara yang dimuliakan Allah, itulah kemuliaan agama kita, agama Islam. Jadi kita tidak saja memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita hidup di dunia ini, tetapi juga kita haruslah berpikir dan
memberikan kebahagiaan kepada ahli kubur yang telah mendahului kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Saudara yang dimuliakan Allah, kita juga doa-doa anak yang soleh ini itu adalah mereka-mereka yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panjatan-panjatan doanya. Allah sayang kepada mereka yang beramal soleh dan berbuat kebaikan, dan juga insya Allah apapun keinginannya, apapun hajat-hajatnya, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyayangi orang-orang yang bertakwa dan beriman dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita tetapkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita usahakan sebisa mungkin untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikanlah diri kita, jiwa kita adalah sosok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga kesucian hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun itu. Karena dosa sekecil apapun itu, baik yang dari lisan kita, itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karenanya lah kita selalu menjaga kesucian hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan juga terkhusus untuk pikiran kita, kita menjaga agar pikiran kita tidak terbebani oleh hal-hal yang berat yang akan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan bebani pikiran kita dengan hal-hal yang rumit. Karena apa? Karena pikiran ini adalah otak dari pergerakan anggota tubuh kita yang lainnya. Dan kita sebisa mungkin untuk selalu mensucikan hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan kita tetap tawadu di dalam melaksanakan kehidupan dan menjalani hidup sehari-hari sebagai manusia di muka bumi ini. Saudara yang dimuliakan Allah, di dalam perihal kita melaksanakan tahlilan 37 dan 40 hari dan 100 hari, itu adalah tradisi yang baik. Karena itu adalah tahlilan itu, di dalamnya acara tahlilan itu adalah kumpulan doa-doa, seperti kita berdoa dan kita berzikir la ilaha illallah, dan juga di situ ada membaca ayat suci Al-Qur'an, dan juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita panjatkan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya kita berikan kepada ahli kubur. Saudara yang dimuliakan Allah, sesuatu itu menjadi sunnah apabila disandarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sunnah itu terdiri dari 3 yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu melalui lisan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga diamnya Nabi. Dan tahlilan, kita membaca Al-Quran di rumah si mayit, kita berselawat di rumah si mayit, itu tidak pernah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di dalam perbuatannya. Tetapi Nabi kita menganjurkan untuk selalu kita berdoa. Jadi acara tahlilan itu kita berkumpul di rumah si mayit, kita membaca Al-Quran, kita sedekahkan pahalanya buat ahli kubur, kita berselawat,
yang pahalanya pula kita sedekahkan buat ahli kubur. Dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ahli kubur itu sudah terangkum di dalam doa anak yang soleh, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, "Iza matal insanu in qata wa amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yatafadihi waladin solihin yad'u lahu." Ketika manusia wafat, maka putuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang berguna, serta doa anak yang soleh. Jadi itu adalah doa anak yang soleh. Dan bagaimanakah jika anak yang soleh ini selalu berkirim pahala bacaan yang dia panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ahli kubur. Jadi kegiatan tahlilan di rumah si mayit itu sudah menjadi sunnah karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita seperti yang saya sebutkan tadi. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi perkara yang tidak dicontohkan Nabi dalam perbuatannya tetapi termuat dalam lisan Nabi itu sudah menjadi sunnah, atau tidak diperbuat Nabi tetapi termuat dalam diamnya Nabi itu juga sudah menjadi sunnah. Jadi sunnah itu adalah perihal yang disandarkan atas perbuatan Nabi, lisannya Nabi, dan juga diamnya Nabi. Semoga kita tercerahkan setelah mendengar tausiah ini, agar kita apabila ada tetangga kita yang wafat, maka tergerak hati kita untuk membantu. Kita menyumbang beras atau menyumbang gula atau uang untuk mereka, kaya ataupun miskin mereka, kita tetap bantu. Karena itu adalah ungkapan perhatian kita dan rasa kasih sayang kita dan jalinan kita hablum minan nas. Karena kita juga menjalin hablum minallah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat kita. Jadi kita menjalin hubungan yang harmonis sesama manusia. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi begitu indah agama kita, agama Islam. Jadi kita haruslah beriman dan mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah mendapat predikat anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kun fayakun, apapun yang kita kehendaki di dunia ini insya Allah Allah kabulkan. Karena anak yang soleh itu adalah orang-orang yang selalu bertakwa dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka selalu berkirim pahala bacaan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ahli kubur. Jadi anak yang soleh itu, dia itu tidak saja memikirkan keselamatan dirinya di dunia ini, tetapi juga keselamatan orang-orang yang telah mendahulunya di alam barzahnya. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah keindahan yang Allah hadirkan di dalam agama kita, agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita untuk mengerjakan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan merugikan diri kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang sebuah perihal untuk kita kerjakan karena ada sebabnya. Dan
sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu kita bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, di dalam tahlilan, acara tahlilan 37 dan 40 hari, ada pendapat dari ulama salafus soleh di zaman tabi'in, yaitu ulama bernama Al-Atas. Dia berpendapat jika ahli kubur yang baru saja wafat di 7 atau 40 harinya, dia mendapat ujian di alam barzahnya. Oleh karenanya itulah maka keluarga yang ditinggalkan sebaiknya berkirim pahala bacaan, bersedekah pahala bacaan yang dia panjatkan doa-doa kepada Allah yang pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Jadi generasi terbaik itu adalah 3 generasi setelah Nabi kita, yaitu generasi sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi sebagai anak yang soleh itu kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga insya Allah orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi baik, insya Allah, atas hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Kita mengajak kepada kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah kuatkan dan kokohkan keimanan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita insya Allah di ujung akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tahlilan, kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah atas izin rahmat dan kasih sayang serta kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, cukup sekian tausiah yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.